untuk membimbing umat manusia penduduk kita, negara kita ini di jalan yang lebih baik. Oleh sebab itu pemimpin yang adil paling dibenci oleh Indonesia. Dengan adanya pemimpin yang adil, umat manusia bisa berjalan sesuai dengan keislaman. Oleh sebab itu di dalam kita memilih pemimpin haruslah mempunyai pegangan di dalam agama. Dia ulama sekaligus dia sebagai pemimpin. Betapa indahnya negara kita ini kalau kita memilih pemimpin adalah orang-orang yang soleh. Karena kenapa? Ketika kita mempunyai pemimpin orang-orang yang soleh, dia akan membimbing kita, mendekatkan kita kepada Allah SWT dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang menjerumuskan kita di dalam Allah kemaksiatan. Jadi yang paling dominan di sini adalah membimbing umat manusia dalam kemakmuran sehingga aman untuk beribadah adalah pemimpin yang adil. Oleh sebab itu kita butuh pemimpin yang adil untuk memimpin negara kita ini. Poin kedua yang paling dibenci adalah pemimpin yang adil. Ada poin ketiga yang paling dibenci oleh Iblis. Katanya adalah ketika ditanya oleh Rasulullah, yang paling dibenci yang ketiga adalah orang kaya yang rendah, orang kaya yang tidak sombong, baik kaya ilmu yang dinamakan orang alim, kaya harta yang dinamakan orang hartawan, atau kaya pangkat, atau kaya dari pangkat atau kedudukan yang dinamakan orang pejabat. Poin ketiga yang paling dibenci Iblis adalah orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Karena fondasi kemaksiatan di muka bumi ini pasti karena perut. Orang korupsi karena perut, orang nyolong karena perut, orang berjudi karena perut. Jadi ketika orang memiliki harta kekayaan dan dia limpahkan di dalam jalan kebenaran, ini adalah salah satu orang yang paling dibenci oleh Iblis, tapi disayang oleh Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya. Jadi kita hidup di dunia ini bukan semata-mata untuk kekal di muka bumi. Karena kenapa? Ada negeri yang kekal yang harus kita dapat, yaitu negeri akhirat. Oleh sebab itu di dalam kita menjalani hidup di dunia ini kita harus mempunyai tujuan hidup. Luqman lagi berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kau berjalan di atas muka bumi ini tanpa tujuan. Oleh sebab itu di dalam kita hidup di muka bumi ini kita harus mempunyai tujuan. Kita harus mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup itu ada dua. Yang pertama ada namanya tujuan jangka pendek dan ada namanya tujuan jangka panjang. Apa itu tujuan jangka pendek? Yaitu tujuan kita hidup di muka bumi ini. Hidup sementara. Jadi hidup di muka bumi kita itu harus sukses, harus kaya, harus beriman. Karena untuk menggapai kehidupan di muka bumi ini harus dengan pengalaman dan dengan hidup. Hidup ini keras, maka kita harus bekerja keras. Kalau kita tidak bekerja keras, maka kita akan tertindas. Oleh sebab itu untuk melunakkan, untuk menjinakkan bumi ini adalah dengan pengalaman, dengan ilmu. Seperti kata ulama, siapa saja yang keras pada dunia ini di masa yang muda, maka dunia ini akan lunak di saat yang tua. Begitupun siapa yang lunak, siapa yang lunak dengan kerasnya dunia ini di masa yang muda, maka dunia ini akan keras pada dirinya di saat yang tua. Oleh sebab itu di saat kita masih mempunyai badan yang tetap, kita harus bekerja keras untuk menggapai harapan dan cita-cita kita. Hidup di dunia ini bukan hanya kita fokus untuk mengejar dunia saja, tapi kita fokus mencapai tujuan jangka panjang kita, yaitu akhirat. Karena hidup di dunia ini dipahamkan seperti kita meminum air di lautan. Semakin kita minum air lautan itu, maka semakin haus. Ada dua orang yang tidak pernah puas di muka bumi. Yang pertama dinamakan dengan orang yang mengejar harta, dan yang kedua adalah penuntut ilmu. Jadi dua orang jenis ini tidak pernah merasakan kepuasan hidup. Andai kata manusia itu diberikan lautan yang berisi emas, maka dia akan meminta lagi
kita hidup di tanah, kita makan dan berjalan di tanah, dan kita akan kembali di tanah. Oleh sebab itu jangan kita bersifat lain, jangan kita sombong. Sombong itu adalah sifat yang harus menjadi sifat sombong itu adalah Allah SWT, bukan manusia. Jadi orang kaya yang berhati yang suka menolong, dia gunakan kekayaannya, hartanya untuk menolong orang miskin, membangun masjid, beramal, ini paling dibenci oleh iblis. Jadi tujuan itu jangka pendek yaitu kita sekali. Ketika kita tidak mencapai apa yang kita lakukan itu di muka bumi ini, kita jangan menyerah, kita bisa dicur oleh Allah dan Nabi, yaitu ada berusaha untuk menggapai cita-cita kita di muka bumi. Ketika kita gagal, ada tujuan jangka panjang kita, yaitu akhirat. Akhirat adalah yang gagal dan abadi. Jadi hidup di dunia ini kita lupakan semata-mata kita timbang kehidupan kita ini, pekerjaan kita apakah sudah halal atau tidak, jadi untuk demi kemaslahatan akhirat. Seperti yang kita sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan di dunia ini hasanah yang baik, dan akhirat hasanah yang baik juga, dan bebaskanlah aku dari siksa api neraka. Jadi kita minta kehidupan di dunia bahagia, lebih-lebih di akhirat bahagia. Itu yang selalu kita doa. Dan ada pun yang keempat yang paling dibenci oleh iblis adalah pedagang atau pengusaha yang jujur. Jadi timbulnya kemaksiatan itu adalah dari itu. Jadi orang sudah menipu, penipuan dan korupsi itu timbulnya dari itu. Oleh sebab itu pedagang atau pengusaha yang jujur itu sangat dibenci oleh iblis, tapi disayang oleh Allah dan malaikat. Jadi pedagang pengusaha yang jujur itu mencerminkan sifat Nabi SAW, yaitu ketika beliau berdagang, beliau jujur dalam perniagaan. Contohnya ketika beliau menjual barangnya, contohnya itu ini saya beli harga 100. Jadi kalau tuan membeli 100 silahkan, tapi kalau mau dibelikan silahkan, saya silahkan. Itu kata Nabi kepada orang pelanggan. Jadi Nabi tidak memaksa orang untuk menambahkan apa barang tersebut. Jadi ketika pedagang atau pengusaha yang ini bersyukur atas nikmat Allah SWT, berapapun dia dapat, dia bersyukur, maka dikatakan nikmatnya oleh Allah SWT. Seperti ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang mengatakan, wa ikan dan hukum manusiakan ya ayat wa la yu'takum inna adzabina syadid. Dan ingatlah ketika Tuhan mengumumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat, maka pasti azabku sangatlah berat. Jadi orang yang suka bersyukur berapapun dampaknya, maka nikmat Allah akan berdampak kepadanya. Di mana contoh nikmat Allah? Contohnya ketika seseorang mempercaya tetangganya untuk menjaga rumahnya, contohnya dia mau keluar negeri, dan setelah dia dibahkan kepada tetangganya untuk dijaga, dia keluar negeri, ternyata tetangganya bukan hanya menjaga rumahnya, bahkan menyapunya, bahkan membersihkannya, dan tidak berkurang satupun harta dari tetangganya itu. Oleh sebab itu ketika tetangganya pulang dan melihat rumahnya, ternyata tidak ada satupun yang kurang dari rumahnya. Oleh sebab itu semakin percaya tetangga ini kepada dia, maka semakin percaya dia memberikan hartanya kepada dia. Oleh sebab itu dinamakan dari syaitanku dan syaitanku walau kafaru in adzabina syadid. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka akan dinamakan nikmat itu kepada kita sekalian. Dan ada pun yang kelima, yang paling dibenci oleh iblis adalah orang mukmin yang gemar memberi nasihat. Orang mukmin yang gemar memberi nasihat-nasihat baik kepada tetangganya, kepada sesama muslimnya, bahkan kepada bukan Islam sekalipun, kepada sesama manusia sekalipun. Jadi para kiai itu sangat dibenci oleh iblis, tapi disayang oleh malaikat dan Allah.
dosa. Oleh sebab itu kita diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, ketika maksiat adalah hobi keseharian, maka jadikanlah tobat sebagai rutinitas keseharian. Kenapa? Kalau kita tidak mati dalam keadaan taat, setidaknya kita mati dalam keadaan tobat. Jadi kita iringi maksiat itu dengan berbuat kebajikan dengan tobat. Karena menurut perkataan Imam Al-Ghazali, hati manusia itu bagaikan cermin. Ketika manusia berbuat dosa, maka cermin itu seperti ditampuli oleh debu. Oleh sebab itu iringi dia dengan tobat untuk membersihkan debu tersebut. Ketika debu itu nempel di kaca, langsung kita usap, jangan kita tunda dulu. Contohnya sekarang kita maksiat, jangan kita tunda, besok kan bertobat, masih muda terutama. Jadi umur itu tidak memandang usia, muda, balita. Jadi ketika kita berbuat maksiat, kita iringi dengan tobat. Jadi orang yang bertobat dan tetap di atas tobatnya, ini sangat dibenci oleh Iblis. Dan ada pun yang ketujuh, orang yang dibenci oleh Iblis adalah orang mukmin yang selalu membiasakan diri dalam keadaan bersuci atau berwudu. Jadi orang yang dalam wudu atau terbiasa di dalam bersuci itu sangat dibenci oleh Iblis, tapi disenangi oleh malaikat, Rasulullah dan Allah. Jadi orang yang berwudu ini akan menjaga wudhunya agar tidak batal. Oleh sebab itu dia menjaga dirinya dari lawan jenisnya karena takut membatalkan wudhunya. Orang yang menjaga wudhu ketika dia berhadas kecil atau hadas besar, terus dia menjaga wudhunya, ini namanya dawamul wudhu yang dibenci oleh Iblis. Adapun orang yang gemar berwudhu, dia itu adalah bersih dan mukanya bersinar. Seperti hadis Rasulullah SAW, inna ummati ida'amna yawal qiyamah burran muhajjalina min ajaril wudu'i faman istata'a minkum ayyudila burratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat dengan wajah bersinar atau berseri-seri dari bekas air wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahmu, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW besok di yaumul qiyamah, di hari kiamat, menangkan umatnya itu dari pancaran cahaya wajahnya bekas wudunya. Oleh sebab itu di dalam kita sholat kita harus memperhatikan wudu. Wudu itu tergantung apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sholat, maka wudu itu menjadi wajib. Ketika kita melakukan membaca Al-Quran, maka wudu itu menjadi wajib. Oleh sebab itu wudu itu tergantung apa yang dilakukan. Orang yang menjaga wudu paling dibenci oleh Iblis. Dan adapun yang kedua, orang yang dibenci oleh Iblis adalah orang yang memelihara diri dari hal-hal yang dilakukan oleh Allah SWT. Tidak maksiat, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan. Jadi dia memelihara diri dari sesuatu yang haram, lebih-lebih sudah apapun itu, lebih-lebih yang makruh, dia menghindarkan dirinya dari hal ini. Jadi ini poin yang ke-8 yang dibenci oleh Iblis, tapi disayang oleh Allah dan malaikat-malaikat. Dan ada pun yang terakhir, orang yang dibenci oleh Iblis adalah orang mukmin yang pengasih atau gemar silaturahmi. Orang mukmin yang penyayang, pemurah, terutama sesama tetangganya. Oleh sebab itu kita diancam oleh Rasulullah SAW. Barang siapa tetangganya tidak aman dari gangguan lidahnya, maka dia itu tidak beriman kepada Nabi. Oleh sebab itu yang paling kita hormati dulu, yang paling kita kasih adalah tetangga kita. Karena kenapa kita yang cepat datang menolong kita adalah tetangga kita, bukan saudara kita yang jauh. Oleh sebab itu kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Kita harus menyambung silaturahmi kita kepada tetangga kita. Orang yang mau panjang umurnya silahkan silaturahmi. Seperti kata-kata yang mengatakan orang yang mau sehat silahkan berpuasa, orang yang mau panjang umur silahkan silaturahmi, orang yang mau bercahaya mukanya silahkan sholat tahajud, orang yang mau
orang yang berkata la haula wala quwwata illa billah. Orang mukmin yang mengasih atau lemah silaturahmi kepada tetangganya disayang dibenci oleh iblis atau disayang oleh malaikat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus berbaik kepada tetangga kita, kita harus menjaga silaturahmi kita, kebaikan kita kepada tetangga kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah poin 9 yang paling dibenci oleh iblis. Oleh sebab itu beruntunglah kita ketika kita menjadi musuh iblis, karena iblis sudah bertekad dia akan memusuhi menjadi musuh umat manusia. Oleh sebab itu jangan kita terkecoh oleh wujud dan rayuan iblis. Hadirin teman-teman yang berbahagia, demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini hidayah dari Allah SWT serta bermanfaat bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi ya ayyuhal mu'minun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahu al-'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu at-tawwabur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa al-shakirin al-aziz nasrih wa muyassir al-shakirin al-hafiz syukrih wa rabbul muhtamin al-qayyar bi amrih ta'malu ala ma an'am wa asma li amrihi bima hadama wa qadara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu دائما الى فناء ولا ضرور وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله ان الله امركم بامر بدا به بنفسه وثنى بملائكته وايد بالمؤمنين من خلاله فقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وانبيائك ورسلك وملائكتك المقربين واهل طاعتك اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وانك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.